Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang golongan gas mulia. Sebelum kami mempresentasikan, angka baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Junia, absen 15, kelas 12 IPA 6. Sek! Perkenalkan, nama saya Nika Dek Purna Pratnyani, absen 25, kelas 12 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Santi Cahya, absen 31 dari kelas 12 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Putu Artawiguna, absen 33 dari kelas 12 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Yunita Reza Fitri, absen 35 dari kelas 12 IPA 6. Daftar isi. Golongan gas mulia terdiri dari kelimpahan di alam, manfaat atau kegunaan, reaksi pembuatan senyawa, dan sifat fisika dan sifat kimia. Baik, jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang gas mulia. Yang bisa kita lihat terletak di kolom paling kanan sendiri, yaitu golongan 8A. Ini adalah gas mulia. Terdiri dari He atau helium, Ne atau neon, Ar yaitu argon, Kr atau krypton, Xe atau xenon, dan Rn yaitu radon. Next. Baik, jadi yang pertama ada materi kelimpahan gas mulia. Kecuali radon atau Rn, semua gas mulia terdapat dalam udara bebas sebagai gas monoatomik, di mana monoatomi itu maksudnya jumlah atomnya hanya satu. Nah, ini komposisi gas mulia yang ada pada udara bebas. Yang pertama ada argon atau An. Ini konsentrasi pada udara bebasnya ada sekitar 9.340 ppm, mana ppm ini adalah part per million atau bagian per juta. Artinya, jika misalkan ada 1 juta gram udara, maka terdapat 1940 gram argon. Kurang lebih seperti itu. Dan kedua ada neon atau Ne, ada 18 ppm, helium atau He ada 5,2 ppm, ada krypton atau Kr ada 1 ppm, dan yang terakhir yang paling sedikit ada xenon atau Xe, yaitu ada 0,08 ppm. Dan berikutnya ada sifat umum gas mulia. Nah, jadi bisa dilihat dari tabel berikut. Persamaannya itu dari Ne hingga Rn ini, kita bisa lihat dari kulit terakhir atau kulit terluarnya. Dia memiliki 8 elektron valensi atau oktet, dan kecuali helium yang memiliki 2 elektron valensi atau duplet. Nah, karena elektron valensinya penuh, yaitu duplet, itu helium, oktet untuk sisanya, maka gas mulia ini sukar untuk menerima maupun melepas elektron. Karena sukar menerima maupun melepas elektron, artinya dia sukar untuk mengadakan ikatan kimia, sukar untuk bereaksi dengan unsur lain sehingga bersifat inert atau stabil atau sukar bereaksi. Nah, yang ketiga, berwujud gas yang tidak berwarna. Jadi semua dari He sampai Rn ini berwujud gas, makanya namanya gas mulia dan tidak berwarna. Dan keempat, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Yang kelima, terdapat di udara bebas sebagai gas monoatomik kecuali radon. Lalu selanjutnya ada sifat fisika gas mulia, yang dimana dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama, kecenderungan bertambah dari He ke Rn, yang dimana dimaksudkan kecenderungan bertambah dari unsur He sampai ke unsur Rn. Lalu yang kedua, ada kecenderungan berkurang dari unsur He ke unsur Rn, yang dimana dimaksudkan adalah kecenderungan berkurang dari unsur He hingga ke unsur Rn. Lalu yang pertama kecenderungan bertambah dari unsur He ke Rn. Yang pertama ada jari-jari atom, yang dimana kulit yang dimiliki dari He ke Rn itu semakin banyak. Lalu yang kedua ada titik didih, dan juga yang ketiga ada titik leleh, yang dimana semakin besar Ar atau Mr suatu unsur atau senyawa, maka titik didih dan juga titik lelehnya akan mengikutinya.
Jika titik didihnya semakin besar, maka titik lelehnya juga akan semakin besar. Pada unsur-unsur gas mulia yang memiliki titik didih atau titik leleh yang lebih besar adalah Rn. Lalu diikuti hingga Ze, Kr hingga helium. Lalu yang terakhir ada massa jenis. Demikian juga dengan massa jenis, yang di mana helium memiliki massa jenis lebih kecil hingga ke Rn yang memiliki massa jenis yang lebih besar. Lalu ada kecenderungan berkurang dari He ke Rn. Yang pertama itu ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu buah elektron dari energi terluar. Apabila kulit terluar terletak pada kulit pertama, maka cenderung akan lebih susah karena kulit pertama akan sangat dekat dengan inti, atau dapat dikatakan gaya tarik intinya semakin besar karena jumlah kulitnya yang semakin sedikit. Lalu gaya tarik inti atau gaya tarik antara proton dengan elektron di kulit terluar akan semakin kuat karena gaya tarik intinya semakin besar, maka akan semakin susah untuk melepaskan elektron dari kulit terluarnya. He memiliki dari kulit terluarnya He daripada kulit terluarnya Rn. Kalau dari kulit terluarnya Rn yang terletak pada kulit ke-6, maka akan semakin jauh terhadap inti atom. Apabila jaraknya jauh, berarti gaya tarik-menarik antara proton dengan inti dengan elektron pada kulit terluar akan semakin lemah sehingga semakin mudah melepas elektron. Artinya semakin kecil energi yang dibutuhkan, semakin kecil energi ionisasinya. Lalu yang kedua ada afinitas elektron, di mana afinitas elektron ini merupakan kecenderungan suatu unsur untuk menerima suatu elektron. Jadi semakin mudah menerima elektron, maka afinitas elektronnya semakin besar. Sama seperti gaya tarik inti, yang di mana helium kulitnya sedikit, maka gaya tarik intinya semakin besar. Apabila gaya inti besar, maka elektron mudah untuk masuk. Elektron yang berada di luar atom akan lebih mudah untuk tertarik. Kalau misalnya jumlah kulitnya lebih sedikit, maka gaya tariknya lebih besar. Jika Rn gaya tarik inti terhadap elektron terluar lemah, sehingga kecenderungan menerima elektron lebih kecil, sehingga afinitas elektron dari Rn lebih kecil daripada He, daripada yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada keelektronegatifan, yang dimana artinya kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron pada suatu molekul. Jadi afinitas elektron keelektronegatifan ini kurang lebih sama. Dia sama-sama kecenderungan untuk menerima elektron. Jika afinitas elektron adalah kecenderungan untuk menerima elektron dari suatu unsur, sedangkan keelektronegatifan kecenderungan menerima elektron jika dia dikatakan dalam bentuk senyawa. Tapi intinya akan tetap sama, di mana kecenderungan akan berkurang dari He ke Rn. Karena He hanya terdiri dari satu kulit, ini memiliki gaya tarik inti yang lebih besar jika dibandingkan dengan unsur-unsur dengan jumlah kulit yang lebih banyak. Karena itu, afinitas elektron dan keelektronegatifan ini kecenderungannya berkurang dari He ke Rn. Next. Sifat kimia gas mulia yang pertama, pada tahun 1962, Neil Borlat berhasil mensintesis senyawa xeon yaitu XePtF6. Yang kedua, sejak itu berbagai senyawa dari gas mulia berhasil disintesis seperti XeF2, XeF4, XeF6, Xe0F4, Xe03, NO4, Xe06, KrF2,
KrF4, RnF2, RnF4, dan lain-lain. Gas mulia sangat stabil atau sukar bereaksi sehingga tidak ditemukan satupun senyawa alami gas mulia. Meskipun demikian, hingga saat baru senyawa dari krypton, xenon, dan radon saja yang dapat disintesis. Next. Senyawa gas mulia. 1. Helioclatarat atau He2H terbentuk dengan menyatukan helium dan hidrogen dalam kondisi tertentu. Kedua, xenon tetrafluorida atau XeF4 terbentuk melalui reaksi xenon dengan fluorin di kondisi yang sangat ekstrim. 3. Organ fluorida atau ArF2. Meskipun demikian, hingga saat baru senyawa dari krypton, xenon, dan radon saja yang dapat disintesis. Senyawa-senyawa ini umumnya tidak stabil dan hanya dapat dipertahankan dalam kondisi tertentu. Gas mulia lebih cenderung bentuk senyawa dengan unsur-unsur lain daripada antara satu sama lain. Next. Reaksi pembuatan dan kegunaan. Nah, jadi untuk He sampai Xe ya, jadi helium, neon, argon, krypton, dan xenon ini dibuatnya dengan cara distilasi bertingkat udara cair. Nah, Rn ini satu-satunya yang beda. Radon atau Rn ini dibuatnya bukan dari distilasi, tapi dari peluruhan radioaktif radium-226. Nah, untuk kegunaannya, helium ini sebagai pengisi balon udara karena helium ini memiliki massa jenis yang sangat kecil. Jadi, helium ini dalam tanda kutip mengapung di udara. Nah, sehingga balon yang diisi oleh helium itu bisa naik karena massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis udaranya. Nah, kemudian kegunaan neon ini untuk mengisi lampu berwarna merah serta pendingin reaktor nuklir. Kegunaan argon itu adalah pengisi lampu berwarna merah muda atau biru serta digunakan juga dalam pengelasan logam dan mencegah karat. Ada krypton. Nah, krypton ini digunakan untuk pengisi lampu berwarna putih dan juga untuk anestesis. Kemudian xenon yang pengisi lampu berwarna biru dan juga untuk anestesis juga. Nah, yang terakhir itu ada Rn atau radon. Ini kegunaannya untuk terapi radiasi sel kanker. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.